Oke. Siapa yang punya joke duluan nih? Coba mau ngelempar duluan. Satu orang satu aja ya. Gua dulu nih. Buat ngangetin lagu aja dulu ya. Gua ada beat ini. Beatnya itu niat gua tuh chunk dari hal-hal terbelakang yang masih ada di Indonesia. Yaitu periksa listrik dengan difoto. Ya. Maksud gue, bentar gue coba kembangin. Gue baca tulisannya lagi. Pokoknya, ya, gue tuh intinya gini. Kenapa di tahun 2021 pemeriksa listrik tuh dengan masih mengutus orang secara manual masuk ke rumah, moto meterannya, terus masukin itu ke laporan gitu. Maksud gue, ini tuh dunia tuh udah canggih sekali, ada begitu banyak hal canggih di Indonesia, tapi kok meriksanya tuh terbelakang sekali gitu. Maksudnya cara dia masukin juga, permisi PLN, terus dia masuk gitu. Bahkan kadang-kadang nggak ngomong PLN, permisi gitu. Kalau di rumah gue kan gue udah 10 tahun tinggal di rumah ini sama Mila, orangnya sama aja tuh selama 10 tahun tuh dia doang, bapak-bapak kumis tipis masuk, udah kayak itu rumah dia juga gitu, masuk aja gitu, permisi, masuk. Ya, dia nggak nunggu balasan, dia nggak nunggu silakan, nggak, permisi gitu, dia masuk, foto, cabut udah, tutup pagar terus jalan aja gitu. Terus gue ngembanginnya arah mau dibandingin, bayangin hari gini caranya lu meriksa tagihan telepon, misalnya ada orang permisi periksa tagihan telepon, terus lu harus ngasih lihat handphone lu, terus difoto sama orang itu, terus orang itu cabut gitu. Maksud gue kan nggak kayak gitu, atau apa ya, hal-hal lain yang gimana cara memeriksa pemakaiannya gitu. Gue mau ke arah sana, dan ada juga gue mau mikirin ini orang isi handphonenya ada foto lain nggak ya selain foto meteran rumah orang. Gue kadang-kadang ngerasa itu kalau kita buka foto booth kita album foto kita kan isinya kan foto-foto kita semua, foto-foto orang, foto-foto pemandangan gitu. Terus gue ngebayangin bapak ini fotonya tuh isinya foto meteran doang. Terus di antara ratusan foto meteran ada foto dia selfie satu gitu untuk lapor kalau rumahnya lagi digembok gitu. Jadi ada foto selfie. Nanti dia ngelapor ke bosnya, nggak bisa meriksa, lagi digembok, tapi dia ada report gitu tuh, ada selfie gitu. Jadi ngebayangin ada satu selfie di antara ribuan meteran PLN tuh lucu gitu menurut gue. Terus gue mikirin kualifikasinya apa gitu, betapa sederhana pekerjaannya dia gitu. Lu cuman harus tahu caranya buka pagar, lu harus punya suara supaya bisa ngomong permisi, harus tahu cara buka pagar, harus tahu cara moto, udah itu doang. Dan kadang-kadang gue mikir, ini orang ada kerjaan lain nggak sih? Selain moto, terus nyatet, terus nge-report tuh ada yang lain nggak? Dan kalau misalkan nggak ada, kenapa ini orang 10 tahun kerja? Kebayang nggak sih lu? Ini orang yang sama loh, 10 tahun tuh orang yang sama kerja masuk rumah orang terus foto gitu. Jalan kaki lagi. Gue nggak tahu tuh dia parkir motornya di mana atau parkir mobilnya di mana. Tapi dia masuk satu rumah tuh jalan kaki, moto satu, terus keluar gitu. Kadang-kadang gue mikir, gimana cara rekrutmennya, terus kenapa dia masih bertahan dalam pekerjaan ini, apakah dia dibayar mahal, kayak gitu-gitu. Dan gue masih berangkatnya dari mana ya, masuknya dari mana kali ya? Kenapa dimulai dengan kenapa? Kalau misalnya kenapa tuh kayak nyerang mata pencaharian dia, terus pengennya dia nggak ada. Emang lu pengennya apa gitu? Kayak kalau aku dengar kenapa masih udah tahun 2021 masih kayak gini tuh kayak kesannya kayak nyerang personalnya, padahal bisa dimulai dengan this is the best job in the world gitu. Kayak lebih pro dia gitu, kayak tahu nggak sih? Gue tahu nggak sih dari semua pekerjaan, if only I can do this, like this would be the best job in the world. Gue sirik banget sama orang itu bisa 10 tahun melakukan hal yang sebegitu mudahnya, bisa kayak dalam tanda kutip cheating the system. Kalau menurut aku sih lebih kayak pro ke orang itu gitu, kayak gila, kita nggak akan pernah tahu, bisa aja dia tuh konglomerat yang bosen, yang udah deh ini gue aja deh, mungkin dia petinggi PLN yang udah bosen banget, yang udah pensiunan, mungkin dia kayak fuck it lah, gue ngapain sih gue ngapain sih hidup, udah gue pengen yang rutin, nggak usah macem-macem, gaji nggak apa-apa 9 juta lah nggak apa-apa, tapi flat gitu, kayak angle-nya bagus sih. Itu kayak lebih sirik aja kalau menurut aku sih. Jadi jangan nyerang ini di 2021 PLN masih gini, apaan sih lu tadi? Udah dibenci NU, dibenci Muhammadiyah, dibenci FPI, dibenci orang PLN gue.
Mati rumah gue listriknya. Pakai Ya, obor rumah Mas Panji. atau mungkin gitu, masuknya bisa, aduh capek banget dah jadi pelawak dah. Maksudnya pengen bikin Mas orang Panji ketawa nggak tapi pernah orang ngalamin. tersinggung. Terus kita Mas ngomong, kenapa Mil? Soalnya Mas Panji nggak pernah ngalamin tuh orang datang berdua bawa gunting kabel kan? Mas Panji PLN. nggak pernah ngalamin orang itu pas orang itu datang ke sini bawa gunting kabel. Itu berarti yang mutus tuh, yang mau mutus kan karena nunggak kali. Gue pernah ini rumah ini diputus pas lagi pembangunan. Kok Mila suaranya tipis ya? Iya, saya pikir Mila earphone. tiba-tiba suaranya kecil. Pencet kali. Sekarang kecil nggak? Ketutup. Iya. Hmm. Iya, jadi orang itu ada masa-masanya dia datangnya berdua gitu. Kalau misalnya bayar listriknya lupa, terus datang berdua sama satu orang lagi yang ngancem. Jadi orang kedua ini tugasnya gunting gitu ya? Iya, itu udah pernah digunting di bawah itu. Kabel itu udah pernah digunting. Karena kita nggak bayar. Iya. Buset. Bener-bener digunting, mati dong Digunting, listrik di rumah. Iya. Terus disambung lagi sama dia juga. Jadi jangan macam-macam. Oh, jadi kalau misalkan kita udah mulai nggak, jadi ada satu orang lagi yang pekerjaannya adalah nemenin orang pertama. Iya, lu nggak gunting. tahu gitu kan. Itu satu itu. Kenapa dia nggak bawa gunting sendiri aja ya? Iya. Kenapa harus bawa orang gitu? Jadi bagi ahli, bagi Soalnya- profesi, satu yang mantau, satu lagi yang siap gunting. Berdua soalnya nggak bisa satu, kayak itu tebel banget. Kayak uratnya yang kemeterannya itu tebel Iya. banget. Jadi kayak Skillnya beda, yang satu tangannya mesti kuat. mungkin Kram. emang mungkin nggak kuat, tapi mungkin juga dominannya lebih ya. Kalau misalnya ini mau ribut bisa lah gitu. Kalau datang berdua kan ada temennya gitu kali, nggak tahu. Ya mungkin itu juga bisa diolah. Itu tuh lucu sih. Saya mikirnya justru ini abang yang ngecek itu yang kesel gitu. Gue udah ngecek ratusan rumah ini yang mutusin gue juga gitu. Kayak, ayolah tambah satu orang lagi buat mutusin, capek gue gitu. Ratusan rumah gue liatin, gue foto gitu. Terus sama ini dia kayaknya tahu banget ya posisi colokan listrik itu, terus warna dinding rumah di dalamnya itu. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang nanya, rumahnya Panji kira-kira meteran ini listriknya udah berapa ya? Itu kan dicari foto-fotonya susah banget tuh. Wah, sama semua lagi bentukannya, yang mana ya gitu. Dia ngapal warna catnya. Nah, ini warna cat abu-abu nih rumahnya Bang Panji nih gitu ya. Ya bisa juga nih orang kamu papasan di mall, kamu nggak inget tapi dia ngeliat kamu langsung tahu gitu, oh ini orang yang listriknya Dia apa? kotak listriknya Dia gue. apa warna catnya? Lucu bener tuh kalau misalkan ketemu di Mall Kelapa Gading, terus kita nggak ngenalin dia, tapi dia ngenalin kita dari tagihan gitu. Oh, itu gue kenal tuh orang tuh suka nunggak gitu. Aneh juga ya. Mas Panji kan? Enggak, iya Mas Panji nih yang nomor PL-nya 33920881. Apa dia? AXZ. Ya. Jadi masuknya sebenarnya dari ngiri. Terus udah gitu ada orang kedua yang kerja gunting. Terus ada dia tahu banget hal-hal yang dia tahu tentang kita tuh beda sama orang-orang yang orang-orang tahu tentang kita gitu, kurang lebihnya kan. Dia tahu chat rumah kita, dia tahu nomor langganan kita gitu-gitu kan. By the way kan Mas Sanji juga mempertanyakan ngapain orang kayak gitu masih ada. Itu kan yang salah bukan dia. Tapi orang-orang yang nggak mau gantinya. Aku kan nggak mau pakai token listrik yang pakai digital itu. Makanya ya, karena kalau token bayar. listrik terbelakang menurut gua. Nggak terbelakang sih. Maksudnya itu kan untuk yang pasca bayar, untuk prabayar masa nggak ada perubahan? Maksudnya? Ya maksudnya itu kan untuk yang mau prabayar gitu. Jadi habis dia make penggunaannya segitu, terus dia bayar. Kalau kita kan pakai aja terus. Iya, itu udah itu yang kayaknya mau ditiadakan sebetulnya sama PLN. Jadi Ya, kalau Mas Panji mempertanyakan itunya, PLN-nya juga akan bilang, ya lu kenapa pada nggak mau pakai pasca bayar nih? Udah dibilangin smart. Jadi tiap kali ada mobil PLN pakai slogan smart PLN, gue selalu
ngeledek diri gue sendiri. Iya tahu gue dump PLN, gue yang rumah gue dump PLN, lu yang smart kayak gitu. Soalnya itu justru aku yang menghambat itu. Aku merasa kayak aku nih yang justru menghambat kemajuan atau keinginan PLN itu. Mereka selalu kayak nawarin gitu, lebih baik ganti aja dan seterusnya gitu, kayak ogah gitu. Mila, Bit di teror token listrik dipakai nggak? Kenapa emang? Bisa masuk ke Bit ini soalnya. Lo pikir-pikir bagus lah itu. Maksudnya? Yang lain mungkin nggak tahu. Mila tuh punya Bit soal diteror orang belum bayar token gitu. Jadi kan kadang-kadang di rumah kan suka bunyi nit. Oh, bunyi. Iya, terus Gamila bilang, yang kagak bayar dia kenapa yang diteror gua dah gitu. Jadi ikut kedengeran ya. Iya gitu. Kita di rumah sampai lu kenapa kagak bayar sih? Buruan bayar dah, buset dah. Ini gua sampai dengerin nih, tetangga-tetangga lain juga dengerin gitu. Bukan Ya kan? teror. Di Iya, jadi area kayak kosan banyak tuh Mas. gue dipaksa jadi debt collector gitu, kayak gue nih ada kesempatan untuk bantuin kita jadi debt collectornya PLN. Ya, jadi dia mengandalkan tetangganya untuk mengingatkan. Social pressure, iya, peer pressure. Iya, bagus itu. Nggak mau dipakai sih, cuman belum naik aja. Oh iya, kalau gitu. Itu yang udah tahu cuman Regen kayaknya. Mau siapa? Regen ya. Oh, lucu Itu. Ya. Itu apa namanya? Tapi gue udah tahu sih sekarang caranya matiin bunyi nit itu. Nah, gimana? Cukup tekan 812. Terima kasih TikTok. 812. Iya. Katanya, kata TikTok. Gue belum pernah nyobain. Ya. Terus itu tadi ada ini nggak, ada peluang nggak yang ke arah yang isi handphonenya itu Bapak nggak ada foto dia, nggak ada foto keluarga? Ya sebego apa sih Bapak itu sampai punya handphone satu-satunya itu? Pasti punya handphone 2 lah, satu buat kerja, satu buat dirinya sendiri. Ya kalau gitu kita bahas handphone kerjanya. Belum tentu. Soalnya biasanya orang-orang kayak gitu ya handphonenya tuh memang ya udah itu handphone kerja, handphone hari-harinya juga. Gue banyak ngeliat beberapa profesi yang ya udah handphone itu buat dipakai buat kerja juga, buat hari-hari juga. Jadi sangat mungkin nyampur. Iya. Sangat mungkin. Ya itu harus di research sama Panjinya sendiri kalau menurut gua. Kalau misalnya Panji bisa actually ngobrol sama orang itu atau gimana, cari tahu. Soalnya kayak mama aku itu punya nomor orang yang si bapak yang masuknya itu, kayak emang kenalan terus minta nomornya terus ngobrol aja gitu. Ya. Orang itu kayaknya lebih parah daripada kita kalau berangkat kerja nggak bawa handphone. Ya, dia benar-benar nggak bisa kerja. Masa digambar? Iya benar. Bukan digambar. Bukan digambar lagi sama dia. Gambar lucu sih. Padahal Kan bisa dicatat. Iya, Kan bisa dicatat ya. nomornya. Tapi karena dia biasa moto, akhirnya digambar. Iya. Karena warna dindingnya mempengaruhi warna dinding. Tahu warna dinding. Gambar Justru sama rumah-rumah. Kalau zaman belum ada. Gambar sama rumah-rumahnya. Nggak penting. Terlalu jauh. Satu rumah kelarnya berapa aja. Lucu banget pas gambar sama rumah-rumah. Jok giting itu. Ya, itu kalau dibikin sketsa video lucu sih itu. Lucu banget itu. Itu pertanyaan justru kalau pas belum ada handphone tuh gimana jadi? Kan Iya, cuma dicatat pakai pulpen sama buku doang. Ya dulu foto, dicatat. pakai foto itu, pakai foto Kodak, Nah iya makanya. Dicuci Enggak dulu. dia sempat dicatat kan dulu. Foto pakai zaman kayak tahun 20-an gitu ada kali ya. Listrik juga. Masih pakai lampu di luar lampu gitu. Meledak. Gitu. Iya. Yang palanya ditutup kain gitu ya. Ini ternyata turun-menurun. Kakeknya kakek kami. Ternyata pekerjaan. Jadi lebih kayak jangan main-main nih pekerjaan. Nggak main-main nih gitu, langka. Iya, dibikin semacam what if gitu ya. Lu jangan anggap remeh lo, ini turun-temurun lo. Kakeknya kakek ini dulu juga sama, kerjanya masuk rumah Ya, terus foto pakai
Foto pakai itu. Lucu banget. Pala tutupin. Permisi PLN, terus pala bukain. Ya bebas. Aduh lucu banget dah. Aduh lucu banget itu. Catat ah. Kerjaan turun-temurun. Ya, Maaf bisa abang-abang, betul. saya baru join. Iya siap. Gila. Tapi yang paling kasihan itu kalau yang rumahnya ada anjing, Mas Panji. Oh iya benar. Makanya itu Oh iya, Gua- berarti gua- bilang gua profesi dulu- itu profesi susah. Dulu ada tetangga gue punya anjing, anjingnya gonggong mulu. Jadi emang berisik gitu. Nah kan depan kan biasa misi listrik gitu kan. Iya. Anjing gonggong terus nih. Ada kali sekitar 15 menit, tapi dia cuma misi listrik doang. Karena dia nggak berani masuk ya. Berani masuk. Misi listrik gitu. Go. Misi Misi listrik. listrik gitu terus. Akhirnya buat Iya, itu akhirnya job buat laporan hazardnya ke dia tuh kantor. kayak mungkin Ada yang dipoto anjing. Iya, ada foto anjing. Lucu banget. iya job apa sih rintangan pekerjaannya dia tuh kayak kan kalau orang tuh pada umumnya sebenarnya gak tahu ya kalau di Indonesia tuh umum gak sih kayak membuat seorang tukang pos tuh pekerjaan yang kayak postman gitu kan kayaknya satu pekerjaan yang hina gitu loh. Tapi nggak ada yang mau tetap Iya. Ketutup speakernya handphone kamu kayaknya. dikejar anjing terus kayak dianggap kayak orang hina gitu. Oke lah, gue cukup. Kita geser dulu aja ke yang lain. Aduh, ini lucu banget. Makasih ya, guys.